Judulnya Restored and Delivered, saudaraku ya, dipulihkan dan dilepaskan. Ya, kenapa kita harus dipulihkan? Karena kalau kita nggak pulih, saudaraku, saudara nggak akan pernah bisa jalan dengan benar. Ya, kalau misalnya saudara nih ya pincang, kalau nggak pulih, ya jalan saudara akan miring terus, betul? Betul apa tidak? Ya, kalau kita ini saudaraku nggak dipulihkan, kita terus luka dalam hidup kita, saudaraku ya. Makanya itu kita yang akhirnya, saudaraku ya, teringat sesuatu, kita akan jadi murah marah, emosi, tersinggung, saudaraku ya. Karena masih ada luka. Contohnya aja kalau misalnya di tanganmu ada luka, saudaraku ya. Kalau itu belum sembuh, kamu sentuh, sakit apa enggak? Sakit, betul? Tapi kalau udah sembuh, saudara, saya punya bekas luka di sini, saudaraku ya. Nih. Tapi hari ini mau saya pencet seperti ini, saudaraku ya, nggak akan pernah sakit karena sudah sembuh. Bekasnya ada, tapi disentuh nggak sakit. Kenapa banyak orang, saudaraku ya, ketika misalnya harga dirinya disentuh, saudaraku ya, sesuatu yang mungkin dia banggakan disentuh, saudaraku ya, dia bisa marah, dia bisa emosi. Ya karena apa? Karena dalam hidupnya ada sebuah luka yang tidak disembuhkan. Saudara, saya mau kita belajar sama-sama apa itu pohon, apa itu tanah, saudaraku ya. Apa itu cetakan jiwa. Dan saya harap saudara bisa ngerti ini karena ini penting untuk pertumbuhan saudara. Ya. Oke, bisa lanjut? Yang pertama adalah saudara harus bereskan yang namanya pohon hidupmu. Ya. Kenapa dibilang pohon? Ya, kita ini punya latar belakang keluarga ya. Ya, dalam keluarga kita itu akhirnya kita ini punya DNA dalam hidup kita, kecenderungan keluarga, sifat dan sebagainya yang diturunkan dari keluarga. Betul? Abraham ketika dia berkata kepada Raja Abimelek, kalau nggak salah Abimelek atau Raja Mesir, saudaraku ya, dia bilang bahwa ini adalah adik perempuan saya. Nurun kepada siapa? Ishak. Dia bilang juga istrinya sebagai adik perempuannya, saudaraku ya. Jadi kebohongannya nurun. Paham ya? Nah, saudaraku, dalam hidup kita ini kita lihat nih kriteria-kriteria, saudaraku ya. Kalau istri saya selalu bilang kami ini keluarga rainbow, saudara. Rata-rata, saudaraku ya. Keluarganya apa? Emosi tingkat tinggi, saudaraku ya. Anak saya, saudaraku ya, jangan kamu lihat dia seperti itu, saudaraku. Kalau bangun pagi, kita bangunkan, dia bisa seperti singa. Maksudnya marah-marah, saudaraku ya. Terus yang kecil, saudaraku ya, bisa datang-datang, papa. Ya kenapa, saudaraku ya? DNA, pohon, saudaraku ya. Belum lagi kita ini, saudaraku ya, ada yang dari ayah, ada dari ibu. Paham ya? Bisa di kecil, kalau doa di dalam aja. Ya, di dalam aja daripada kamu apa ganggu yang lain. Ya. Oke, paham ya? Makanya ini saudaraku, saudara kita harus bilang kayak gini ya. Kita beresin, ada orang bilang, kalau ditanya, apakah sudah pelepasan? Saya udah pelepasan. Tapi pertanyaannya seperti ini, saudaraku ya. Kita ini mendarah daging dan DNA, nggak segampang apa ya, sekali ngomong langsung lepas. Ya. Kecenderungan dari dosa itu, saudaraku, nempel di hidup kita. Saya ini punya keluarga, saudaraku ya, dari ayah saya lah. Saudaraku ya. Itu suka main wanita, kecenderungannya selingkuh, saudaraku ya. Itu keluarga saya. Ya. Nah, saudara, dari itu, saudaraku, saya tahu kecenderungan itu ada sama saya. Makanya saya harus berdoa, motong itu setiap hari. Saya harus bereskan itu, saudaraku ya. Karena kayak gini, orang yang selingkuh dan lain sebagainya ujungnya pasti perzinahan. Ya, akarnya itu
Pasti muncul perzinahan. Terus apa lagi? Cabul, pornografi. Betul nggak? Nah itu saudaraku ya, itu yang perlu dibereskan terus. Gitu ya. Kalau di keluargamu ada yang namanya kegilaan saudaraku ya. Ya jangan salah. Ada di bawah turunanmu atau ada dalam keluargamu yang juga indikasinya gila. Ya. Nah, contoh di sini leluhur keluarga main kuasa gelap, punya perjanjian dengan kuasa gelap, leluhur ada yang jadi dukun, punya ilmu, terus ada yang cinta uang, bermasalah dengan uang, saudaraku. Ada di sini bermasalah dengan uang. Uang tuh nggak pernah apa ya dinikmati, yang ada boncos-boncos terus dapat duit habis, ya. Ada dapat misalnya dari gaji dan sebagainya, ujung-ujungnya semua habis. Nggak pernah bisa ngatur duitnya. Jangan kira itu berkat Tuhan, saudara. Ya, itu kutuk. Suka menipu orang, ada kan? Di gereja itu jangan kira semuanya baik-baik, saudaraku ya. Tukang tipu juga ada. Menipu, ditipu, atau ada yang di sini yang sering ketipu. Ya, itu juga harus kita doakan, kita harus putusin, saudaraku ya. Terus jatuh bangun soal uang, nggak bisa dipercaya kalau pegang uang. Itu harus dicek. Terus apa lagi? Judi. Siapa di sini suka judi? Nggak ada yang ngaku. Judi sekarang ini gampang, sudah gacor. Tinggal dana dan lain sebagainya, katanya saudara ya. Lo serius? Saudara? Judi itu tegang mengasihkan, saudara ya. Ada saya lihat di TikTok, saudaraku ya. Dia bilang, aku baru menang loh katanya. Menang berapa? 15 juta. Wih, hebat kamu ya. Kamu jangan bilang hebat-hebat, kata dia. 15 juta itu menang sekali, kata dia. Tapi itu belum membalikin modal. Aku sudah kalah 45 juta. Paham ya? Karena itu lingkaran setan. Ya, main perempuan. Itu harus dicek, saudaraku. Kalau keluargamu punya indikasi kayak gitu, saudaraku ya. Jangan pernah main-main. Itu pohon yang perlu diputuskan, dipotong, saudaraku ya. Keluarga cerai. Jangan berpikir, aku sekali potong nggak akan cerai. Nggak bisa, saudara. Itu bisa nurun ke kita. DNA itu. Makanya saudara harus berdoa, saudara harus datang ke Tuhan. Ya. Jadi simpanan. Pemberontak. Saya tuh ada lihat satu keluarga lah, saudaraku ya. Nggak bisa tunduk dengan pemimpinnya. Ya. Terus saya lihat itu bukan cuma satu dua orang. Hampir seluruh keluarganya, saudaraku. Pindah dari gereja satu, pindah dari gereja satu, pindah dari gereja satu, saudara. Saya cuma bilang, kalau ditanya saudaraku ya, semuanya baik, ya. Itu DNA, saudara. Itu DNA. Dan kita harus potong. Makanya ya, kalau di rumah kita lihat ya, orang tua kita itu suka ngelawan orang tua, atau ya dari tengah-tengah keluarga kita tuh ada yang suka ngeyel, ngelawan sama pemimpinnya, melawan sama orang tua dan lain sebagainya. Itu DNA-nya dari atas, nggak mungkin. Paham ya? Jadi kita nih harus sadar, ya. Pengkhianat, saudaraku, gampang sekali berkhianat. Di depan baik, saudaraku, di belakang musuh. Nah, itu yang sering terjadi. Di Alkitab dikatakan suku Benyamin tuh hampir punah di Hakim 21 ayat 3. Ya. Dia sudah jadi yang paling kecil, ya, dan hampir punah. Nah, contohnya ini adalah Raja Saul. Saul itu orang Benyamin. Dia minder, saudaraku ya. Karena mereka merasa dirinya apa? Kecil.
Nah, itu turun kepada orang Benyamin karena merasa dia kecil, merasa dirinya dibuang oleh suku-suku yang lain, saudara-saudaranya, saudaraku ya. Dia minder, menjadi people pleaser, saudaraku ya. Rasa insecure-nya sangat besar, nggak pede. Nah, apakah saudara merasa seperti itu? Nggak ada kayak. Merasa bahwa, aduh saya orang miskin, saya nggak, orang keluarga nggak mampu dan sebagainya. Hati-hati, itu bukan yang Tuhan mau. Saya merasa dulu diri saya juga sama. Saya orang yang nggak mampu, saya orang yang ya nggak seperti orang, saudara. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya harus potong semuanya itu. Saya selalu berkata Tuhan bisa pakai hidup saya untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan ubahkan semua. Tapi itu perlu dipotong, saudara punya. Saudara, ada orang-orang yang menang dan dia potong, ya, dari DNA mereka suku Benyamin yang kecil yang nggak dianggap, yang dibuang, mau dibunuh, saudaraku ya. Namanya Esther, Mordekai itu keturunan dari Benyamin, saudaraku ya. Paulus juga orang Benyamin, ya, menjadi orang-orang hebat di Alkitab. Karena kenapa? Mereka potong. Makanya saudaraku ya, saudara, ayo kita hari ini tuh apa ya? Beresin hidup kita. Amin. Lihat di atas kita itu apa sih yang perlu dipotong? Keliaran, ya. Apa sifat-sifat itu? Saudara harus tiap hari datang kepada Tuhan untuk potong, ya. Karena Tuhan mau selanjutnya kita menjadi pohon aras yang hebat. Di Yeskiel 17 ayat 22 sampai 24, beginilah firman Tuhan, aku sendiri akan mengambil sebuah ranting dari pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari rantingnya dan aku sendiri akan menanamnya. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang, berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung tinggal di bawahnya, bernaung di bawah cabang-cabangnya. Itu yang Tuhan mau. Kita ini jadi pohon aras yang kuat. Makanya saudaraku ya, kita ini sekali lagi Tuhan mau kita punya sebuah destiny yang besar. Kita dikatakan di sana segala macam burung tinggal di bawahnya, bernaung di bawah cabang-cabangnya. Artinya apa? Kita jadi berkat buat banyak orang. Saudara, saya mau tanya, semua DNA yang bukan dari Tuhan, saudaraku ya, semua sifat daging itu bisa jadi berkat nggak sih ya buat orang lain? Saya mau tanya, nggak bisa kan? Kalau kerjaanmu sewot aja terus sama orang, kira-kira orang merasa diberkati dengan hidupmu? Nggak kan? Shalom. Kalau di keluarga DNA-nya malas, semuanya tidur-tiduran. Ih, boro-boro bangga orang lihatnya. Rumput di halaman tinggi, dapur banyak berserakan piring, baju bergelantungan, nggak jelas arahnya, saudaraku ya. Ayo, itu DNA yang mesti dipotong. Paham ya? Saya mau tanya, Tuhan tuh suka yang kotor nggak sih ya? Saya mau tanya sama saudara. Suka yang kotor nggak? Yang suka yang kotor-kotor tuh apa? Ayo. Setan, betul? Tikus. Loh, coba saudara pergilah tempat orang penyembahan berhala, saudaraku ya. Itu jijik loh. Kalau misalnya ngeliat, ih. Karena setan suka yang kotor-kotor. Tapi kalau tempat Tuhan, saudaraku ya, Tuhan suka yang bersih. Makanya ya, anak lelaki, kalau kamarmu kotor, saudaraku ya, jangan bangga Tuhan mau hadir ke sana.
Yang cewek apalagi? Ya. Cek hidup kita. Apakah kita hari ini sudah jadi berkat? Kita ini jadi pohon yang kuat, jadi pohon aras yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Itu jadi pertanyaannya. Paham sampai sini saudaraku? Ngerti? Ya. Cek pohon kita itu apa? Itu dari atas seperti apa saudaraku ya? Ranting-ranting yang nggak berguna harus dipotong, amin. Tapi dari keluarga itu kadang-kadang ada sesuatu yang bagus dan itu harus saudara terima. Contoh, misalnya kayak orang Chinese, saudaraku ya, dari atas mereka pekerja keras. Maka juga punya DNA itu. Nanti ya. Sehingga, saudaraku ya, saudara nggak bisa remehin mereka. Contoh kayak orang Banjar misalnya ya. Orang Banjar itu suka berdagang. Kalau sudah berdagang, saudara ahlinya. Mau di pinggir kali sekalipun, mereka hidup. Ayo, saya mau tanya saudara lah. Bisa nggak saudara kayak mereka? Mereka kan hebat kan? Cuma kali parit berapa saudara? Saya pernah dulu ke Banjarmasin saudaraku ya. Cuma parit seperti itu aja. Mereka udah buka toko saudaraku. Ditanya ya, permisi Pak, kami mau pinjam toilet. Mereka bilangnya apa? Maaf, rumah kami nggak ada toilet. Terus kalau misalnya mau BAB atau apa buang air kecil, itu di sana katanya saudara. Mereka harus jalan agak jauh saudara. Dan itu adanya di mana? Semak-semak saudaraku ya. Jamban kali. Paham ya? Hidup kok mereka kok. DNA-nya apa? Berjuang. Kita tuh nggak bisa pungkirin ya kayak orang Batak, orang Minang, saudaraku ya. Mereka tuh punya DNA apa? Berjuang. Makanya mereka jadi perantau. Paham ya? Orang Jawa bekerja keras. Itu nggak bisa dibohongin. Ya. Nah, itu perlu dicek, saudaraku, agar kita ngerti, agar kita ini, saudaraku ya, bisa potong semua yang bukan daripada Tuhan. Amin. Ayo mulai cek saudaraku ya. Karena ini penting agar kita ini perlebar wadah kita, perlebar semua kapasitas kita sehingga kita bisa terima yang daripada Tuhan. Yang kedua, yang saudara harus bereskan adalah bereskan ukiran di jiwamu. Peristiwa traumatis menggoncang yang mempengaruhi mengubah dirimu menjadi baik atau tidak baik. Ya, contohnya misalnya pernah dilecehkan, diperkosa, dibully, dihianati suami atau istri, tumbuh dalam kemiskinan, itu mengukir jiwa. Paham ya? Ukiran indah, saudaraku ya, Daud dibenci mertuanya. Ya, seorang raja, terus rakyat melupakan jasa-jasanya, dianggap musuh negara, buronan, kriminal, tapi Daud melewati proses bersama Tuhan. Dia melahirkan mazmur-mazmur, memilih menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, a man after God on heart. Ya, artinya dia tahu diri dan saudara bisa lihat di sana, saudara, dia mengubah hidupnya. Saudara kayak gini, ukiran jiwa itu dibentuk dari kita lahir. Kamu orang yang tertolak kalau keluargamu dari kecil nolak kamu. Kamu minderan karena misalnya, si A lebih pintar dari kamu nakal. Itu membentuk jiwamu. Ngerti ya? Ukiran jiwa ini dibentuk misalnya orang yang sering kali nyakitin hatimu. Kesia, apa tadi yang disampaikan? Ya apa, ukiran apa? Ya, bisa perhatikan baik-baik, saudaraku ya, biar saya nggak ngomong dua kali. Karena kenapa, saudaraku? Ini yang membuat saudara itu ya, kita ini akhirnya menjadi orang yang ya kita
jadi orang yang punya jiwa-jiwa ya maaf ya, kalau hidup dalam kemiskinan, cetakan jiwanya dia pelit, kikir, ya. Bahkan dulu Pak Luki pernah kesaksian, saudara. Dia bilang, saya ini untuk makan aja, saya punya uang, tapi saya mau beli, sayang uangnya. Padahal duitnya ada, dia nggak bisa nikmatin. Itu yang namanya apa? Cetakan jiwanya. Makanan sedikit, oh sayang. Karena kenapa? Jiwanya dibentuk. Karena kenapa? Wah, nanti kalau saya makan habis. Kenapa banyak orang sulit memberi? Nggak limpah memberi. Kalau orang yang dibentuk dari kecil, saudaraku, uang dikasih banyak, dia mudah untuk memberi buat orang lain. Tapi kenapa banyak orang pelit? Karena mungkin dari kecil, saudaraku ya, dia sulit, nggak pernah dikasih uang. Jadi, malas lah. Karena cari duit susah. Loh, saya dibentuk dari kayak gitu loh, cetakan jiwa saya. Sehingga saya jadi orang yang sangat hemat, bahkan ujungnya bukan cuma hemat, tapi pelit. Saya kalau mau beli sesuatu mikir, sayang duitnya. Itu saya, saudara. Saya lihat sendiri, oh ini Tuhan jiwa saya ini. Caranya untuk saya berubah. Saya belajar untuk taat sama Tuhan. Contoh kayak kasih persembahan, saudaraku ya. Saya belajar menyerahkan sama Tuhan. Tuhan bilang, kasih segini nak. Saya kasih. Kayak contoh kemarin, saya nggak tahu saudaraku ya, seberapa penting money covenant buat saudara. Buat saya saudaraku ya, saya hari ini mungkin belum pergi ke bangsa-bangsa. Ketika ada panggilan untuk menabur buat bangsa-bangsa saudaraku ya, saya tahu, ingat loh ya, uang itu diri kita sendiri, betul? Karena kita udah kerja keras, kita sudah lakukan banyak hal, hasilnya adalah kamu terima uang, dikonversikan jadi uang. Makanya dikatakan bahwa di mana hatimu berada, hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya saudaraku ya, ketika saya mau bilang saudaraku, Tuhan ini uang perjanjian. Saya kasih saudaraku. Bukan cuma saya saudaraku ya. Saya bilang sama istri saya, anak saya, kalian juga lakukan. Kenapa saudaraku ya? Karena nanti ketika mereka pergi ke bangsa-bangsa, setiap jiwa-jiwa yang dimenangkan, saya punya bagian di sana. Setiap jarahan yang mereka terima, ada bagian saya di sana. Paham ya? Saya secara fisik tidak hadir di sana. Tetapi benihnya, diri saya, bagian saya, melalui harta saya, ada di sana. Paham ya? Loh, kenapa sih Tuhan itu selalu ngajarin kita ya? Kamu harus memberikan persembahan, meletakkan di hadapan Tuhan. Bukan karena Tuhan butuh duit. Enggak, saudaraku ya. Duit itu dipakai oleh gereja, oleh manusia. Tapi sekali lagi, apa yang kita letakkan, itu yang membuat Tuhan mau kamu punya jiwa yang rela untuk diberkati oleh Tuhan. Kalau kita genggam, saudaraku ya, nggak akan pernah bisa. Seekor monyet, saudaraku, pernah ditaruh sebuah botol, dimasukin kacang. Tangannya waktu nggak megang kacang, bisa masuk ke botol itu. Tapi ketika dia genggam kacang dari dalam botol, dia tarik tangannya, nggak bisa keluar. Satu-satunya cara untuk keluar, apa? Dia harus lepas kacang itu. Baru kita tarik. Tapi dicetakan jiwa monyet, saudara. Pokoknya kacang ini harus aku makan. Ini punya aku, ini punya aku. Nggak bisa orang ambil. Paham? Saudara. Jadi katakan jiwa itu bahaya. Ini contoh yang negatif dari Daud. Daud itu tidak dicintai ayahnya. Makanya dia tidak bisa menjadi ayah yang baik.
Dia nggak tahu cara mendidik anak loh. Amnon memperkosa Tamar, Absalom nggak terima, dia bunuh si Amnon, betul? Terus Absalom merasa papahnya nggak perhatian sama dia berontak, betul? Terus mereka rebut-rebutan kekuasaan, ada Adonia mau merebut kekuasaan, saudara ya. Kenapa anaknya berkelahi? Kenapa? Karena nggak pernah dididik dengan benar oleh Daud. Itu cetakan jiwanya. Saya hari ini, saudaraku ya, saya nggak punya gambaran bagaimana jadi seorang ayah. Tapi ketika saya datang sama Tuhan, saya bisa mengasihi anak saya dengan baik. Saya bisa mencintai mereka, saya bisa peluk anak saya bisa kasih mereka dengan segala kekurangan mereka. Kenapa? Karena saya mau mengubah ukiran di jiwa saya. Amin. Dan itu perlu tindakan dari saudara. Kamu misalnya punya trauma, saudaraku ya. Ayo datang sama Tuhan. Agar hidupmu diubahkan. Kalau enggak, kamu akan jadi trauma. Dan ujungnya apa? Orang yang trauma, saudaraku ya, ujungnya cuma nyalahin orang aja, saudaraku ya. Terus apa? Sudah nyalahin orang, nyalahin keadaan, nyalahin Tuhan lagi. Tuhan tuh gak pernah salah sebenarnya. Kenapa kalau misalnya saudara, kenapa aku harus lahir di tengah-tengah keluarga seperti ini? Kenapa? Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena keluargamu jatuh dalam dosa. Beruntung kalau kamu dengar Tuhan bilang, ayo ke sini nak. Kamu nggak lebih hancur keluargamu. Itu semua karena dosa. Paham ya? Jadi bukan karena mereka. Ya karena di atasnya sudah buat dosa, turun ke bawah juga buat dosa. Kamu juga ngalamin dosa. Kamu tuntut orang yang buat dosa, sama aja bohong. Orang yang berdosa nggak bisa saudara tuntut. Makanya ya, saudara saya mau tanya, sumber segala dosa itu siapa? Bapak dari segala dusta siapa? Setan kan? Saya mau tanya, bisa nggak, berani nggak saudara tuntut setan? Kenapa kamu membuat aku berdosa? Ada yang berani? Paling jawaban setan apa? Ya memang saya begini. Kamu dong bertobat dong setan. Bisa? Nggak bisa. Jadi jangan sekali-sekali nyalahin keadaan. Nyalahin keluargamu yang belum bertobat. Nggak bisa disalahin. Karena mereka belum kenal kebenaran. Kamu yang tahu kebenaran, kamu yang berubah. Paham? Kamu yang tahu mengasihi, belajar mengasihi keluarga. Nggak bisa disalahin. Bersyukur kalau Tuhan ambil kita, pilih kita. Agar kita diselamatkan, agar kita dipulihkan. Dan ukiran di jiwa kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi ayo cek-ceklah saudaraku ya. Apa sih dalam hidupmu, jiwamu itu akhirnya apa ya? Ada orang yang mungkin dia dulu nggak pernah merasa puas dengan hidupnya. Dan suatu hari nanti kalau aku punya uang, aku mau puas. Karena itu bahaya, saudaraku. Ada orang yang hidup dalam kemiskinan, dia bilang, pokoknya aku nanti segala cara lah agar aku punya banyak uang. Biar aku bisa beli apa yang aku inginkan. Ujungnya menghancurkan hidupnya. Paham ya? Jadi hati-hati dengan cetakan jiwa saudara. Lanjut. To bring out the best in you, atau mengeluarkan yang terbaik dari dalam dirimu. Saudara, Lukas 6 ayat 27 dalam versi The Message, saudaraku ya, biarlah musuh-musuhmu mengeluarkan yang terbaik darimu, bukan terburukmu. Let your enemies bring out the best in you, not the worst. Saudara bisa lihat di sana, dalam versi The Message-nya, saudaraku ya, musuh-musuh kita mengeluarkan versi yang terbaik dari hidup kita. Makanya ya,
Ketika ada orang yang benci sama kita, ngomongin kita, saudaraku. Kalau saudara tuh ngerti, itu tuh mengeluarkan sebuah kemampuan dalam hidup saudara untuk melakukan yang terbaik. Ketika orang nindas saudara, saudara ngambil keputusan yang terbaik. Tuhan sedang menciptakan saudara menjadi orang yang excellent. Tapi kalau misalnya reaksi saudara salah, saudaraku ya, itu yang membuat saudara akhirnya apa? Hancur. Tuh, ketika musuh tuh ya makin membabi buta menyerang saudara, saudara kan belajar, betul nggak? Gimana caranya ngalahin musuh, betul? Gimana sih mengalami apa? Mengalahkan pemberontakan? Ayo. Gimana sih menang menghadapi orang yang membenci kita? Gimana sih menang menghadapi dosa pornografi? Itu kan yang akan membuat keluar jadi versi yang terbaik. Tapi kalau orang menghadapi musuh, dia nggak pernah berusaha jadi yang terbaik, apa yang terjadi? Kalah. Berapa banyak anak-anak Tuhan kalah sama musuh? Nggak tahu ya. Di Alkitab ada Yusuf ketika ditawarin ada musuh yang namanya perjinahan, dia keluarkan versi terbaiknya apa? Dia lari, dia cari Tuhan, dia datang ke hadapan Tuhan. Sehingga dia menang di sana. Nah, kita mau seperti apa? Di Roma 12 ayat 2b, versi The Message-nya, saudara ya. Tuhan senantiasa mengeluarkan yang terbaik dari dalammu supaya engkau dewasa. Makanya kayak gini, saya pernah bilang sama saudara ya, saya dulu pernah tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih kau kasih saya di tengah-tengah keluarga yang broken, keluarga yang penuh dengan kekurangan. Kenapa Tuhan? Saya dulu untuk mau sesuatu aja, saya berjuang untuk bisa terima. Saya dulu mau untuk ikut ya, saudaraku ya, ikut pergi. Dulu ada konferensi gereja-gereja, pertumbuhan gereja di Solo, saudaraku ya. Saya lihat teman-teman saya berangkat, saudaraku ya. Saya bilang, Tuhan, saya kepengen lah sekali-sekali ke Pulau Jawa, ya. Tapi saya nggak punya uang. Saya minta dari orang tua nggak mungkin, ya. Waktu itu saya coba bilang, Tuhan, saya mau. Dan waktu itu saudaraku ya, Tuhan cuma bilang ke saya, tahun depan kamu berangkat. Saya bilang sama Tuhan, amin. Tolongi saya tuh. Tahu apa yang saudara apa? Saya itu saudaraku, saya ikut orang kerja. Ada pengantenan saudaraku ya. Dek, bisa bantu nggak angkat-angkat untuk dekorasi? Saya ikut saudara. Saya dapat upah di sana. Saya kumpulin uang saya. Sampai akhirnya tahun selanjutnya konferensi itu saudara. Saya ikut. Dari uang yang dikumpulkan. Dan saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya nggak merasa diri saya nggak punya uang, saya nggak mungkin mampu, saya nggak mungkin bisa. Nggak, saya menang saudara. Sampai hari ini kalau mau pergi saudara, saya tahu Tuhan saya menyediakan semua. Di jiwa saya nggak ada lagi yang istilahnya apa, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Nggak ada. Tapi kalau itu masih ada saudara, saudara harus menang. Makanya saudaraku ya, tantangan, pergumulan, apapun yang dihadapi oleh hidup kita, itu membuat kita jadi dewasa. Amin. Kalau nggak bisa. Bersyukur kalau kita ini ngalamin kekurangan, itu tandanya kita harus cari Tuhan. Coba kalau saudara kaya raya. Saya pernah cerita sama saudara kan. Saya lagi mau ibadah hari Minggu saudaraku ya. Saya nggak punya uang. Tuhan, saya ini mau ibadah. Tolongi aku gimana caranya untuk aku ibadah Tuhan.
Saya nggak punya motor, saya nggak punya sepeda, saudaraku ya. Satu-satunya saya mau naik angkot lah. Angkot waktu itu Rp1.000. Uang saya nggak ada. Tapi saya berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya jalan-jalan ketemu uang 1.000, saudaraku ya. Saya akhirnya nunggu taksi, saya naik taksi, saudaraku ya. Sampai ke tempat ibadah. Di taksi itu saya ngomong sama Tuhan kayak gini. Tuhan, kenapa sih saya nggak dikasih motor? Kalau saya kasih motor kan enak, saya bisa ibadah. Wih, mulia sekali kan hati saya kan. Terus apalagi kalau kamu kasih saya mobil, ya, saya bisa jemput jiwa-jiwa pakai mobil. Saya ngomong kayak gitu sama Tuhan. Iya anak ya, betul. Tapi ini bagus buat kamu. Tahu nggak waktu itu Roh Kudus cuma bilang kayak gini. Coba kalau kamu hari ini punya motor atau punya mobil lah. Kira-kira kamu tadi berdoa nggak berangkat meminta pertolonganku? Ayo, kira-kira apa? Saya nggak butuh doa kan? Saya tinggal naik motor, berangkat, betul? Nggak usah terus-terus bertelut Tuhan, tolongnya aku gimana caranya Tuhan. Ada. Saya kan langsung naik motor, berangkat, saudaraku ya. Naik mobil, boro-boro mikirin orang, saudara. Yang penting saya sampai. Itu memukul saya, saudara. Tapi waktu itu Roh Kudus cuma bilang kayak gini. Segala sesuatunya ada waktunya. Suatu hari aku akan kasih buat hidupmu. Tapi hari ini belajarlah mengandalkan aku. Itu yang membuat saya sampai hari ini, saudaraku. Saya bersyukur buat apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup. Karena itu melatih saya untuk jadi dewasa. Amin. Jadi jauh usah marah kalau kamu ngalamin yang namanya tantangan. Amin. Oke? Yang ketiga yang perlu dibereskan adalah tanah hidupmu. Kenapa dibilang tanah? Tanah ini artinya di mana kita ada. Paham ya? Kota, daerah, lingkungan di mana engkau lahir, tumbuh, dan tinggal itu mempengaruhi perilakumu. Kalau sebuah kota itu hidup dalam perjinahan, percayalah, kamu pasti ikut dalam perjinahan. Loh, saudara ya, kalau kamu tinggal di kota yang penuh dengan penyembahan berhala, kamu itu menghirup udara penyembahan berhala tiap hari. Itu yang mempengaruhi watak orang-orangnya. Betul gak? Kalau di suatu daerah itu, saudaraku ya, dipenuhi orang dengan kanibal, ya orang-orang di sebuah kotanya itu juga kan semua kanibal. Kalau di kotanya itu apa ya? Contoh ya, nggak usah lah. Ada pulau di paling ujung, saudaraku ya. Mereka punya HIV yang paling banyak. Kenapa? Adat istiadatnya, kepala suku boleh nidurin semua perempuan sukunya. Ngerti ya? Jadi saudara bisa ngerti. Kota kita misalnya ya, contoh ini ya, Jakarta lah. Jakarta itu kota yang keras, saling memakan, yang kuat, yang bertahan, korup, ya, monitox, ambisius, menghalalkan segala cara. Itu Jakarta. Makanya spiritnya, ya itu. Apapun untuk dapat uang, sedikit cuan. Makanya ya kalau saudara ke Jakarta ya, pipis bayar, boker bayar, semuanya bayar. Betul? Ada gratis? Nggak ada. Parkir aja per jam, saudaraku ya. Sudah bayar. Berapa jam sudah apa? Bayar. Spiritnya kayak gitu. Ngerti ya? Contoh kayak Solo, Semarang. Sulit kan. Pendendam. Alon-alon asal kelakon. Pasif, apatis, nyantai. Itu sifat orang yang apa di mana? Di kota itu.
Palangkaraya. Apa? Tahu nggak? Di mana saudara ada dari apa? Kotanya santai, betul? Nyaman. Terus apa lagi? Mengandalkan kekuatan sendiri. Tahu nggak? Wah, manja katanya saudara ya. Nah, itu spirit-spirit yang perlu kita potong, tanah yang harus kita potong. Kamu lahir di mana sih? Itu tanah. Dan semua yang negatif di sana mempengaruhi hidupmu. Ngerti ya? Misalnya ya, ada yang lahir di Barito, misal contoh. Saudara harus ngerti di Barito itu apa spiritnya. Terus potong. Kahayan, jalur sungai Kahayan ini apa? Katingan misalnya saudara ya. Loh, dicek saudara ya. Suka pesta pora, mabuk-mabukan, perjinahan. Sudah kita punya dari pohonnya, dari lingkungan lagi saudara. Makanya selalu dibilang pohon tanah harus beresin. Amin. Terus apa? Jiwa kita harus diberesin. Medan, itu contohnya cinta uang, menimbun kekayaan, pelit, kaku. Manado, suka pesta hura-hura. Terus apa lagi? Hedon, mementingkan penampilan. Loh, di Manado itu ya, saya pernah dengar ceritanya, saudaraku ya. Sudah nggak punya listrik, saudara ya. Tetangganya beli kulkas. Dia nggak terima. Padahal mereka nggak punya listrik, saudaraku ya. Sulawesi itu. Dia beli. Ternyata dipakai buat apa? Naruh pakaian. Serius. Penampilan saudaraku dari atas sampai bawah kayak artis. Rumah gubuk, saudara. Yang penting gaya. Serius. Manado. Ada orang saudaraku naik motor nih ya, CBR harganya 90 jutaan. Lewat ada orang yang apa? Naik mobil. Kijang kotak. Dia pilih apa? Apa? Pilih apa? Naik mobil. Dia bilang, yang penting mobil. Lebih keren naik mobil daripada motor. Karena mereka memikir apa? Gengsi, gaya. Yang saya lihatlah, saudara. Nah itu yang perlu dipotong, saudara, dari tanah. Kayak Sodom Gomora, perzinahan, anak-anak perempuan Lot melakukan kejian dengan ayahnya. Ya kan? Karena apa? Kan anak-anak Lot itu memperkosa Lot kan? Diberi minum Lotnya, mabuk Lotnya, terus apa? Mereka tidurin orang tuanya. Dari mana ajaran itu? Dari Abraham. Dari Sodom Gomora. Sodom Gomora itu saudaraku laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Makanya dikatakan, mana itu orang yang datang ke rumahmu? Kami mau pakai mereka. Ya. Makanya istilah sodomonya itu dari mana? Sodom Gomora. Paham ya? Nah itulah makanya tanah kita di mana, kita lahir di mana. Itu harus dicek, dipotong semua negatifnya. Ya. Lanjut. Nah, tanah yang dikenan yang memberi hasil. Mazmur 85 ayat 1 sampai 4, ayat 8, ayat 12. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub, mengampuni kesalahan umatmu, menutupi segala dosa, memulihkan dan berbicara kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan, bahkan memberi kebaikan sehingga tanah itu memberikan hasil. Ya.
Jadi kita ini harus balikan tanah itu, saudaraku ya. Sehingga tanah itu subur. Amin. Caranya dengan apa? Saudara harus datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan, biar dari tanah hidup ini. Makanya kita selalu berdoa untuk kota kita, untuk setiap orang yang ada di dalamnya, saudaraku ya. Agar apa, saudaraku ya? Kita menghasilkan yang terbaik. Tidak ada lagi kutuk. Dengan susah payah kita mengerjakan tanah kita. Ya. Jadi harus saudara ngerti. Amin. Bereskan tanah kita. Amin. Kenapa kita harus bereskan yang namanya pohon, ukiran jiwa, dan tanah kita? Kenapa, saudaraku? Karena kalau ketiga ini nggak dibereskan, yang pertama, lanjut. Ada roh jahat, iblis, yang sama dengan apa? Pendakwa. Wahyu 12 ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ingat loh ya. Yang apa katanya di sana? Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang apa katanya mendakwanya? Halo? Siang dan malam di hadapan Allah kita. Berarti hari ini, saudaraku, saya mau bilang sama setan itu nggak pernah diam. Dia selalu apa? Berdiri di hadapan Tuhan untuk apa? Halo? Mendakwa kita semua. Kalau bisa kita semuanya ini dia dakwa mati Tuhan. Mati Tuhan. Betul? Loh, setan itu saudara pahami. Makanya ya, kamu buat kesalahan. Misalnya ya, karena cetakan jiwa kita, kita berontak. Tuh setan akan bilang, nggak bisa tahan berkatnya tuh. Dia nggak bisa naik kalau dia masih hidup dalam pemberontak. Paham ya? Dia nggak kasih perpuluhan. Ingat Tuhan, janjimu bahwa kalau dia kasih milikmu, aku buka tinggal bilang, ini nggak dikasih, tutup. Makanya banyak orang yang nggak kasih itu, saudara gue. Hidupnya tuh sulit sekali. Ngerti ya? Setan itu mendakwa, bukan asal dakwa. Berdasarkan apa? Halo? Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan perbuatan orang. Terus yang dia gunakan apa? Pasal di firman. Kalau kamu nggak mengampuni, jangan ampuni dosanya katanya. Setan tuh kan kerjanya kayak gitu. Ngerti ya? Apalagi dia marah-marah. Tuhan nggak bisa dia diberkati. Dia lawan orang tuanya. Karena hukummu yang keempat, apa katanya? Apa hukumnya yang keempat? Buka jeli. Hukum yang keempat apa? Loh, makanya kita ini harus ngerti pasal, saudaraku ya. Di firman Tuhan. Sehingga kita nggak sembarangan sama hidup. Apa? Dibuka jeli. Apa hukum keempat? Hormatilah. Lihat pasal selanjutnya apa katanya di sana. Ayat selanjutnya itu apa? Kelima. Ya maaf, kelima. Apa ayat selanjutnya dari hukum yang kelima itu? Apa? Besar-besar aja. Supaya lo Jelly ke jarang buka Alkitab kayaknya dia nih pakai handphonenya ini. Oh lagi ngehafalin. Ayo besar-besar. Hukum yang kelima. Bukan ayat yang kelima, hukum yang kelima. Wah. Oh,
Makanya makin canggih itu saudaraku ya, tantangan hidupnya makin berat. Supaya apa katanya? Tirisa apa katanya? Kamu buka apa dari tadi begini? Oh, mencatat. Kesia mencatat juga. Apa tadi yang disampaikan? Ya apa itu? Loh, hukum kelima apa? Ayo buka semuanya dibuka. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Makanya yang suka ngelawan orang tua pendek umur. Paham ya? Lo serius. Nggak diberkati hidupnya. Itu jelas. Iblis yang nuntut, bukan Tuhan yang nuntut ya. Jadi bukan Tuhan itu suka ngehukum kita, tapi dia Tuhan yang adil. Si iblis mendakwa, pokoknya dia nggak taat sama orang tuanya, nggak taat dengan pemimpinnya, nggak bisa hidupnya diberkati Tuhan. Buat pekerjaannya apapun gagal. Tuhan mau bela apa? Ingat loh ya. Jadi kita ini setiap hari didakwa oleh setan. Setiap perbuatan dosamu akan didakwa oleh dia di hadapan Tuhan. Paham ya? Makin banyak kesalahan demi kesalahan yang kita buat, dakwaannya makin banyak. Satu-satunya cara untuk Tuhan bisa bela kita apa? Apa? Halo? Pengacara bisa bela orang yang didakwa itu dengan apa? Dengan sesuatu yang meringankan, betul? Apa yang meringankan kita? Hah? Apa? Tuhan. Ya Tuhan apa? Kalau kita didakwa, satu-satunya cara menghentikan dakwa itu adalah kamu harus bertobat. Kalau kamu nggak bertobat, Tuhan mau ngomong apa? Tapi kalau kamu bertobat, Tuhan akan bilang, dia sudah bertobat. Darahku cukup untuk mengampuni semua dosa dan pelanggaran. Tapi kalau kamu nggak bertobat, itu akan dicecar terus. Sampai kita apa? Habis binasa. Coba lihat. Lanjut. Roh jahat atau iblis sama dengan pembunuh bapa segala dusta. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saya sudah ngajarin saudara ya. Kenapa kita melakukan ketidakbenaran? Karena kenapa? Karena kita tidak dikaruniai oleh Tuhan. Kalau kita dikaruniai oleh Tuhan, Tuhan memberi dirinya dalam hidup kita, kita akan hidup dalam kebenaran. Saya mau bilang sama saudara ya, kita ini nggak bisa mencintai firman, tidak bisa mencintai kebenaran kalau nggak ada Tuhan di hati kita. Satu-satunya cara kita mencintai firman, kebenaran, kalau roh Tuhan ada di hatimu. Kalau nggak ada roh Tuhan, yang ada siapa? Ketidakbenaran. Makanya ya, kamu tuh mengizinkan siapa sih hidup di hidupmu? Tuhankah atau Bapa dari segala dusta? Saya mau tanya, berbohong itu dari Tuhan atau dari setan? Memberontak itu dari Tuhan atau dari setan? Ketaatan itu dari Tuhan atau dari setan? Tuhan, betul? Kekudusan itu dari mana? Dari Tuhan atau setan? Kemalasan itu dari Tuhan atau dari setan? Ayo, saya mau tanya. Setan tuh gak malas loh, saudara gue. Dia nggak ada waktu tidur, siang malam dibaca tadi loh, kerja terus. Betul? Ayo saya mau tanya, saat saudara tidur, dia berkeliaran di mana?
Mimpi katanya. Di jalan-jalan tuh berkeliaran. Hah, dinding katanya. Sering lihat nempel dinding ya. Paham ya? Ayo, saudara harus ngerti ya. Kalau bukan Tuhan di hidup kita, berarti yang hidup di hidup kita siapa? Setan dengan semua benihnya. Jadi hati-hati. Lanjut. Nih, baca Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Atau ya, setan itu cuma punya satu tujuan atas hidup setiap orang. Apa? Dia datang untuk mencuri. Apa ya? Dia dakwa hidupmu, dia curi semua berkatmu. Nanti ya? Sukacitamu, damai sejahteramu, apalagi uangmu, semuanya. Dia ambil semuanya. Makanya ya, setiap kita melakukan dosa, ada satu, dua, tiga, bahkan banyak hal yang dicuri oleh setan. Tapi ya, saya mau tanya, setan tuh punya berkat nggak? Nggak punya. Tapi kenapa kalau orang minta berkat sama dia, dia bisa kasih? Hasil dicuri dari orang-orang benar. Paham ya? Makanya dia bisa kasih kekayaan buat orang ini. Karena hasil dicuri. Makanya ya, setan itu saat saudara melakukan dosa, dia akan senang sekali. Karena dia curi semuanya yang harusnya saudara terima. Uangmu, sukacitamu, damai sejahteramu. Semuanya. Sampai kamu gak punya apa-apa. Terus selanjutnya, dia punya tujuan untuk membunuh. Membunuh destinimu, membunuh potensimu. Kamu harusnya jadi pelayan Tuhan yang melayani dengan luar biasa. Kamu harus jadinya penjala manusia. Kamu harusnya jadi penginjil, jadi nabi, jadi gembala, jadi imam, jadi raja, jadi tentara. Tapi semuanya gagal. Karena kenapa? Destinimu dibunuh oleh setan. Paham ya? Dar. Ya? Paham ya? Makanya ya, setan tuh sangat senang membunuh semua potensi ilahi di hidup kita. Apalagi yang terakhir, tujuannya membinasakan. Kamu dicuri berkatmu, kamu jatuh dalam dosa, terus potensimu dibunuh semuanya, kamu nggak kerjakan destinimu. Ujungnya apa? Kebinasaan. Paham? Ujungnya kematian. Itu tujuan setan. Makanya jangan pernah mau ikut setan. Lanjut. Nih, kelemahan tubuh karena roh jahat. Lukas 13 ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Lukas 4 ayat 40 sampai 41. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing menyembuhkan mereka dari banyak orang. Keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Jadi setan itu bisa buat sakit penyakit. Paham ya? Saya tuh belajar dari apa ya, Ibu Bet. Setiap siapa ya, anaknya Harvey, saudaraku ya, cuma flu aja. Dia bilang kebas 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 kebas. Karena penyakit itu bukan dari Tuhan. Jadi saya tuh agak heran kalau orang menikmati sakit penyakitnya. Paham ya? Harus dilawan.
Semua yang bukan daripada Tuhan, semua sakit penyakit, saudara harus setiap hari kebaskan dari hidupmu, amin. Tapi kalau kita nggak beresin yang tadi saya bilang, pohon, tanah kita, ukiran jiwa, akhirnya kita buat dosa, sakit penyakit akan dilempar di hidup. Karena ada celah yang masuk. Paham ya? Win itu selalu bilang kayak gini, saya ini tahu anugerah Tuhan luar biasa. Saya ini adalah orang yang jarang sakit. Karena kenapa? Tuhan yang jadi pagar perisai buat hidup. Harusnya anak-anak Tuhan juga harusnya jarang sakit, amin. Apalagi yang misalnya sampai bolak-balik masuk rumah sakit, bolak-balik masuk rumah sakit. Ada yang salah. Ya, dikit-dikit sudah punya, masih muda, hipertensi. Loh, itu dari Tuhan? Enggak lah. Makan durian satu aja langsung kebas-kebas katanya. Ini berat katanya. Saya makan durian saudaraku bisa 3-4 buah saudaraku ya. Sehat kok sampai hari ini. Makan daging, tanya istri saya saudara. Makan daging nggak ada tuh yang tegang-tegang, nggak ada. Makan bawoy saudaraku ya. Saya habisin kalau ada. Kalau nggak ada apa daya. Loh, serius? Makan kambing? Ya saya makan aja. Tapi bukan makan yang menggila saudaraku ya. Secukupnya. Loh, saya mau bilang sakit penyakit itu berkat apa enggak? Enggak. Betul? Tanya istri saya itu, saya ngomong apa sama dia. Dia dulu dikit-dikit sakit mah, kambuh mahku. Dikit-dikit amandelku. Berbagai macam penyakit. Saya bilang, emang Tuhan memang suka buat anak-anaknya kayak gitu. Lawan, saya bilang. Jangan sampai sakit penyakit menghalangi kamu melayani Tuhan. Harus dipotong, amin. Jangan bilang, ya aduh mahku kambuh, lucu ya saya satu anak-anak Tuhan berdoa untuk sembuh. Tapi aku nanti mahku kambuh, dia mendoakan lagi, mahnya balik. Lucu kan? Dalam nama Yesus aku potong sakit mah. Bla 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 bla. Ditanya, kapan makannya ya? Loh kenapa? Aku ini harus makan tepat waktu. Kalau enggak, aku kambuh katanya saudara gue. Padahal habis loh motong-motong. Terus saya bilang, ini kayak gimana? Harusnya kalau punya sakit mah, banyakin puasa. Amin. Puasanya harus karena dorongan Tuhan. Amin. Tuhan, pokoknya aku mau sembuh, nggak ada sakit mah. Jangan sampai berpikir, saya tuh sering kali melihat orang yang punya sakit mah, dia bilang, aku nggak bisa puasa, karena nanti mahku kambuh. Hati-hati. Terus apa? Yang kedua, Yesus membawa kelepasan. Kita harus membawa kelepasan. Markus 1:39, lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka, mengusir setan-setan. Lukas 13 ayat 31, jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Ingat loh ya, tugas kita itu apa? Mengusir setan. Amin. Tugas kita itu melepaskan yang jahat dari diri kita dan juga dari siapa? Orang-orang di sekeliling kita. Amin. Loh, kita ini diberi kuasa kok. Makanya kita ini punya kuasa untuk mencabut setiap tanaman yang bukan ditanam oleh Bapa kita di sorga. Makanya kamu harus deklarasi setiap hari. Aku usir sakit penyakit dari hidupku Tuhan. Aku usir semua pemberontakan. Aku cabut semua akarnya. Aku potong ranting-ranting keliaran. Aku potong semua kelicikan.
Kalau bahasanya ular-ular di hidup kita ini, roh kelicikan tuh harus dipotong. Iya, banyak orang tuh licik, pakai nama Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Melayani orang biar dapat PK. Licik nggak? Ada lagi yang lebih licik. Buat status. Tolong dukung doa ya. Saya mau bangun rumah. Kekurangan dana. Dibuat di status. Nomor rekening sekian-sekian. Ngerti ya? Nggak salah sih minta bantuan. Di ujungnya ngandalin siapa? Manusia. Licik nggak? Licik. Itu kelicikan kita. Kadang-kadang kalau ada orang kaya, baikin, iya harus begini. Tujuannya apa? Sedangkan yang bikin malas, pasti ujung-ujungnya saya malah ngeluarin duit. Kelicikan. Selanjutnya, mengusir roh jahat adalah otoritas pertama kita. Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan beri kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Mengusir roh jahat adalah otoritas pertama yang dia berikan. Dia beri setelah panggilan sudah diberikan kepada kita. Amin. Otoritas itu dikasih buat setiap kita. Untuk kita motong, untuk kita mencabut, mengusir setiap roh jahat. Dalam Markus 16 ayat 17-18 lanjut, mengusir roh jahat adalah tanda pertama orang percaya. Amin. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terus yang selanjutnya, mengusir roh jahat adalah kita sedang mendatangkan kerajaan Allah. Amin. Tetapi jika aku mengusir setan dan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Makanya ya saudaraku ya, waktu kita doa, kita bersihkan semua yang jahat dari hidup kita, dari lingkungan kita. Yang datang itu siapa? Tuhan. Kita potong semua yang jahat. Itu membuat Tuhan bisa hadir di hidup kita. Bisa hadir di rumah kita. Amin. Kalau rumah kita itu sedikit-sedikit ya, orangnya panasan, bertengkar terus, saudara harus cepat tengking rumah itu. Dari semua apa? Roh kemarahan. Paham ya? Di rumah istri, suami bertengkar aja terus. Doain. Cabut. Kalau enggak Tuhan enggak bisa datang ke situ. Ya. Saudara harus ngerti ya. Kenapa sedikit-sedikit dalam keluarga sakit, satu sakit, satu sakit, satu sakit. Usir tuh roh sakit penyakit. Jangan dipelihara. Amin. Sama diri kita ini, saudara. Kalau terlalu banyak yang jahat mengisi hidup kita, Tuhan nggak punya tempat. Tapi semakin saudara usir, tengking, cabut, saudara mengizinkan Tuhan hadir di hidupmu. Lanjut. Bagaimana caranya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan? Saudara, biar kita bisa bebas menang, membereskan semua tanah, pohon, ukiran jiwa kita. Saudara harus berdiri di atas firman Tuhan. Ini jelas. Karena kalau saudara nggak berdiri di firman Tuhan, saudara akan habis. Yoel 2 ayat 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara bisa perhatikan di sana? Ya. Setiap orang seperti yang difirmankan Tuhan dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Artinya apa? Kalau kita berdiri di atas kebenaran, ya, saudara akan diberi kuasa kemampuan oleh Tuhan menang atas semua kelemahan hidup kita. Jadi, ayo baca firman Tuhan, biar firman itu bekerja atas hidupmu. Nah, langkah-langkah mudah untuk dilepaskan. Ini dicatat saudaraku ya. Saya berharap saudara bisa lakukan di rumah.
Yang pertama, belajar rendah hati, jujur di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan luka kita. Jujur, ya. Baik itu secara pribadi atau nenek moyang kita. Tuhan, aku nih di tengah-tengah keluarga yang suka dengan perzinahan. Keluarga aku nih kawin cerai. Ampuni itu. Aku mau potong dari setiap kutuk perceraian. Aku mau potong dari setiap kutuk perzinahan. Kalau kita luka, aku luka Tuhan. Aku marah sama papa, sama mama. Aku luka. Tapi harus juga saudara harus belajar. Aku lepaskan pengampunan. Kalau nggak sanggup, minta kekuatan dari Tuhan. Karena untuk mengampuni itu kita butuh kekuatan dari Tuhan. Amin. Jadi jangan saudara kira ya, mengampuni itu saudara bisa sendiri. Nggak bisa. Saudara harus minta cinta kasih dari Tuhan turun ke hatimu. Baru kamu bisa mengampuni. Kalau kamu pakai kekuatanmu sendiri, kamu nggak akan bisa. Paham ya? Terus apa lagi? Aku imanmu dalam Kristus. Bahwa Yesus sudah selamatkan engkau. Bahwa Yesus sudah tebus hidupmu. Bahwa dia mati di atas kayu salib untuk membawa engkau terima darah pengudusannya. Akui dengan iman. Terus lagi bertobat. Minta ampun dan aku mau berbalik dari semua jalan-jalanku yang jahat. Ingat ya, bertobat itu setiap hari, amin. Tidak cuma sekali. Setiap hari bertobat. Sampai kita datang menghadap Tuhan. Amin. Terus apa lagi? Patahkan semua yang jahat. Semua perkataan dari musuh yang si jelek ini, saudara, kamu gak mampu, kamu gak bisa. Patahin semuanya dengan firman. Amin. Terus setelah itu ampuni mereka yang melukai engkau. Belajar, saudara. Gak gampang. Tapi kalau kita mau bebas, kita mau sembuh dari luka kita, caranya coba mengampuni. Gak ada cara lain. Saya ini harus ribuan kali belajar mengampuni orang tua saya, mengampuni om-om tante saya, saudara. Saya ini bertumbuh dalam hidup yang penuh dengan bulian dari keluarga, dari teman-teman. Tapi saya sadar kekuatan dari Tuhan mampuin saya. Saya setiap ingat siapapun yang melukai hati saya. Tuhan, beri aku kasih-Mu, cinta-Mu. Aku ampuni omku, si A, aku ampuni si B. Aku tahu dia ngomongin aku Tuhan, tapi aku belajar lepaskan pengampunan. Aku gak mau hidup dalam kebencian, aku gak mau hidup dalam dendam, aku mau hidup dalam kebenaran. Belajar, amin. Minta dari Tuhan, siapa sih? Saya percaya kayak gini, kalau kamu minta, nanti Tuhan tunjukkan mukanya di hadapan. Ini beresin, ini beresin. Kalau saudara tahu, cepat bereskan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sampai kamu simpan kayak gini ya. Telur busuk di hatimu. Semakin itu lama disimpan, makin apa? Halo? Makin bau. Makin sangat-sangat membuat jadi racun. Makanya ya, banyak orang tuh sakit karena terlalu banyak apa? Nyimpan kepahitan, racun. Loh, akhirnya apa ya? Kamu ya kalau nyimpan banyak kepahitan, semuanya akan menjalar bermanifestasi di tubuh fisikmu. Saya mau tanya, asam lambung itu muncul dari mana? Dari makanan? Enggak, dari pikiran. Orang stres, asam lambungnya cepat mengeluarkan. Karena itu reaksi dari apa? Saraf. Yang sakit-sakit mah, coba tanya, banyak pikiran kah? Ah, betul katanya. Karena saya nggak pernah sakit mah masalahnya, saudara. Usir roh jahat itu dalam nama Yesus. Ya, kalau saudara rasa ada spirit-spirit yang bukan dari Tuhan, potong dalam nama Yesus. Amin. Simple kan?
Prakteknya yang sulit. Tapi kalau kita mau minta sama Tuhan. Kalau rasanya nggak ngerti, datang pemimpinmu. Minta tolong. Amin. Karena kita butuh untuk hidup kita dipulihkan. Kalau nggak ada setan yang selalu mendakwa. Saya tuh terlalu lihat banyak orang tuh ya, yang karena nggak dibereskan, akhirnya hidupnya makin nggak jelas. Nah, mengapa beberapa tidak lepas? Kenapa ya? Yang pertama, tidak sungguh-sungguh bertobat. Ada orang yang dalam nama Yesus aku pusing, tapi di situ ya main-main lagi. Nggak akan lepas lah. Setan cuma bilang, dia pura-pura kok, nggak sungguh-sungguh kok. Jadi jangan pernah main. Kurang apa? Kurang desperate. Apa itu? Kesia? Apa? Loh, apa? Jeli apa jeli? Tuh. Nggak kelihatan ya? Eh, mudah putus asa, nggak mau berjuang. Ada yang kayak gitu. Udahlah pasrah. Tapi ya, anak-anak Tuhan tuh jangan punya prinsip seperti itu. Ya udahlah, emang hidupku begini. Terus yang ketiga, motivasi yang salah. Hati-hati, ikut Tuhan jangan ada motivasi yang salah. Terus cari perhatian, tidak memutuskan hubungan dengan okultisme. Sudah dia harus lepaskan, tetap aja menjalin hubungan. Ya, itu sama aja sama bohong. Cuma kalau dulu ada istilah pendeta kami itu saudaraku ya, jangan pakai double garden katanya saudaraku. Di depan pakai Yesus, di belakang pakai setan katanya. Double garden kan? Terus apa lagi? Masih di bawah kutuk, nggak sungguh-sungguh hidup dalam dosa. Tidak mengakui dosa tertentu, tidak mengampun, disembunyikan. Harus terbuka sama Tuhan, jujur sama Tuhan kalau mau dibereskan. Terus lagi ada jenis yang hanya dapat diusir dengan doa dan puasa atau bersama jemaat. Nah, ini harus saudara ngerti. Ya. Nah, bagaimana untuk kita menjaga tetap bebas? Saya dengan cepat saja. Jadikan Yesus Tuhan dan dalam pusat hidupmu. Amin. Naikkan pujian penyembahan dalam segala keadaan. Saudara, di sini siapa yang biasa setiap hari nyembah Tuhan? Bisa angkat tangan. Satu, dua. Yang lain ngapain? Makanya ya, saya tuh sering kali lihat kalau ada yang penyembahan, misalnya bahasa roh, ya, ada yang saya sama diam. Ya karena nggak pernah terbiasa. Tapi ya, karena nggak pernah melatih diri. Ayo biasakan nyembah di rumah. Ku sembah kau, Yesus ku sembah kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus.
Kamu harus biasakan nyanyi di hadapan Tuhan. Bangun manusia rohmu itu, kalau kamu punya bahasa roh, itu bangunin hidupmu. Ayo ambil waktu di rumah. Jangan main TikTok terus. Jangan buka Instagram, bisa berjam-jam. Doa sejam aja nggak bisa. Makanya Tuhan bilang apa? Bisakah sanggupkah engkau 1 jam saja bersama-sama dengan aku? Berat. Dikit-dikit pegang handphone. Ibadah aja ninggalin handphone aja nggak bisa. Pasti pegang lagi, lihat tapi letakin lagi, ambil lagi. Bisa nggak kita belajar kalau ibadah? Singkirin, taruh di tas, nggak usah dibuka. Nggak gampang. Kenakan selengkap senjata Allah. Berketopongkan keselamatan. Apalagi? Baju cirah, keadilan, berkasutkan kerelaan memberitakan firman Tuhan. Apalagi? Berikat pinggangkan kebenaran, menggunakan perisai iman dan pedang roh. Pelajarin apa itu. Hidup oleh firman Tuhan, bukan daging atau perasaan. Hidupi setiap firman Tuhan. Jangan ikut Tuhan karena perasaan. Nanti kalau lagi bad mood, nggak ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu karena firman. Dia berkata apa? Saya dulu, saudaraku ya. Kalau perasaan, saya nggak terima. Pemimpin saya nggak baik-baik amat. Pemimpin saya, saudaraku ya, otoriter, bisa marah. Bahkan kita udah kerjakan yang terbaik, dimarahin. Kalau saya ngikut perasaan saya nggak terima. Karena apa? Saya sudah kerja sebaik yang saya bisa lakukan. Tapi tahu nggak? Saya bukan ikut Tuhan karena perasaan. Waktu itu Tuhan bilang, aku mau kamu bertumbuh di gereja ini. Hormati pemimpinmu. Dan ikuti apa yang mereka perintahkan. Waktu saya dapat firman itu saya bilang, ya Tuhan, saya mau belajar. Jadi pemimpin saya salah seperti apapun, saya harus punya rasa hormat dengan pemimpin. Bukan karena perasaan. Kalau udah perasaan saya udah minggat dari awal. Saya keluar dari gereja itu bukan karena saya juga. Karena saya dikeluarin. Paham ya? Firman itu jelas. Bukan perasaan. Tunduklah kepada Allah, terus bersekutu dengan Roh Kudus, hidup dipimpin Roh Allah, punya persekutuan yang benar. Tahukah saudara? Kita ini biar bisa menang atas setiap hidup kita dalam perjuangan kita dengan apa? Punya hubungan dengan Roh Kudus. Saya mau tanya sama siapa yang setiap hari ngobrol sama Tuhan? Saudara, karena kenapa? Saya dulu tanya, saya pernah ketika saya bertobat, saya jatuh dalam dosa. Saya tinggalin persekutuan saudara seiman, saya tinggalin komsel, saya nggak baca Alkitab lagi. Hampir 2 tahun. Tapi waktu umur 17 tahun Tuhan panggil saya karena saya ngadepin masalah yang berat. Tuhan panggil saya merasa diri saya ditinggalkan, saya dibuang, bahkan orang yang sangat saya cintai. Waktu itu Tuhan ambil saya dan saya cuma bilang, Tuhan, gimana caranya agar saya ini bisa setia sampai akhir? Tahu nggak jawaban Tuhan? Kamu mau, kalau kamu mau tetap setia sampai akhir, berjalanlah, bergaulah dengan aku setiap hari. Makanya saya, saudara, itu punya siapa tuh? Orang luar atau mobilan?
Ambil kuncinya dia. No. Siapa yang anunya? Ya, bergaul sama Tuhan, amin. Saya ini setiap pagi, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Ada masalah, saya kan ngobrol sama Tuhan. Naik mobil aja, naik motor aja, saya ngobrol sama Tuhan kok. Saudara lakukan itu apa enggak sih? Kadang-kadang kalau hati saya lagi busuk-busuknya nih ya, saya bilang, saya ini kayak gini lah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ngomong, tahu nggak kenapa hatimu seperti itu? Kamu marah kan? Kamu gini kan? Iya Tuhan, saya nggak terima gini gini gini. Tapi Tuhan tuh bilang, kalau kamu mau belajar agar dia bertobat, kamu harus mengampuni dia. Itu yang membuat saya sampai hari ini kuat. Saya hadapin adik saya, saudara ya. Adik saya ini, waduh, dikit-dikit minta uang, dikit-dikit minta uang. Mau marah loh saudara sama dia. Kamu ini apa-apa udah besar, tetap minta uang. Tahu nggak Roh Kudus itu cuma bilang, kamu mau menangin dia apa enggak? Saya bilang mau Tuhan. Kira-kira kalau kamu marahin, dia bertobat nggak? Kamu hakimi dia terus, bertobat nggak? Enggak tuh. Terus Tuhan tuh cuma ngomong, tahu nggak caranya untuk dia bertobat? Bantu dia, kasihi dia, jangan hakimi dia. Saya dengar kayak gitu, saudara. Ya Tuhan, berat sih. Tapi itu yang memberi saya kekuatan. Saudara, sekali lagi ya, bergaulah dengan Roh Kudus. Ayo belajar latih dirimu lah. Ngadepin masalah, ngomong sama Tuhan. Amin. Kalau kamu lagi emosi, ngomong sama Tuhan. Kalau kamu lagi rasanya apa ya, mau buat dosa, ngomong sama Tuhan. Kalau enggak, saudaraku ya, kamu enggak akan pernah menang dalam hidup. Kalau kamu enggak bergaul dengan Tuhan. Yang terakhir, hidup disiplin. Hidupmu tuh harus diatur, amin. Jangan hidup semaunya. Tidur semaunya, bangun semaunya. Gak bisa. Saya mau tanya, kalau orang kerja, saudaraku ya, tanya Jelly ini. Kerja itu semaumu sendiri ya masuk jam kerja? Enggak kan ada jamnya kan? Nah, cuma orang-orang yang tahu disiplin, mengikuti aturan lah yang akan dipakai oleh orang yang dalam dunia kerja, betul? Orang yang nggak tahu aturan, nggak ada disiplin, bisa nggak dipakai orang? Nggak akan. Makanya jangan mimpi hidupmu dipakai Tuhan kalau kerjaanmu bangun aja telat, tidur aja telat. Paham ya? Nggak bisa ngatur hidupmu sama sekali. Itu problem. Kita aja nggak bisa disiplin. Datang telat. Ya, kita biasain. Ini telat ini bukan berarti apa ya, karena saudara mungkin telat karena mau ngerjain sesuatu, nggak masalah. Tapi kita belajar, saya tuh belajar untuk itu. Nggak gampang. Tapi kalau kita mau dipakai, kita harus tahu aturan. Oh, tanya Bapak Kiki itu, kalau misalnya kerja. Selalu berangkat jam 8, Pak ya? Selesai jam 4. Pokoknya selesai jam 4, besok lagi. Nggak pernah tuh lembur sampai jam berapa, saudaraku, sampai malam, kecuali sesuatu dan lain hal. Loh, nggak ada yang suruh loh. Tapi itu disiplin. Loh, sama kayak kita kan. Bangun pagi itu butuh disiplin. Kalau orang udah terbiasa bangun jam 4, jam setengah 5, dia pasti bangun. Nah itu kalau mau bangun pagi, saya harus buru-buru cepat tidur lah. Disiplin, amin. Agar kita berkemenangan. Amin. Sekali lagi saudaraku ya, saya mau kita belajar sama. Ya. Ayo bereskan semua pohon, ukiran jiwa kita,
terus juga tanah agar hidup kita beres. Amin. Nanti saya kasih PPT-nya, saudara bisa pelajari lagi. Dan saya berharap nanti di setiap MK, ayo beresin semua agar semuanya dipulihkan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita doa, kita datang ke Tuhan.